pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk Logic of Scientific Discovery. Ini slide-slide-nya nampaknya saya develop langsung dari bukunya. Tentu buku Logic of Scientific Discovery itu very recommended untuk Anda baca. Ini baru sebagian kecil ya. Cooper itu membahas banyak sekali mengenai probability di sana ya. Bahkan di buku itu ada surat langsung Einstein ke Karl Popper ya. Kelihatannya yang didiskusikannya seputar probabilistic teori dan interpretation dari alam fisik yang dibahas oleh Schrödinger dan Heisenberg, yang merupakan catatan kaki dari sejarah hidup Einstein. Katanya beliau sampai akhir hayat kurang bisa menerima mekanika kuantum. Oke. Anyway, yang akan kita bahas hari ini adalah one of the most important books ya, salah satu buku terpenting dalam filsafat sains di abad 20. Mungkin buku terpenting filsafat sains abad 20 itu ada dua, Logic of Scientific Discovery karya Karl Popper. Yang kedua adalah Structure of Scientific Revolution karya Thomas Kuhn yang kira-kira diterbitkan 20 tahun setelah Karl Popper. Ya. Anda terutama dalam kuliah ini, core dari kuliah ini adalah bersumber dari dua buku itu ya. Dan ini tentu setelahnya telah dikembangkan lebih lanjut oleh para filsuf ya, filsuf sains ya. Oke. Pertama Popper membahas apa yang dilakukan oleh saintis. Menurut Popper adalah membuat pernyataan-pernyataan ya, yang sering kita sebut teori atau hipotesis atau apapun ya. Kemudian menguji teori tersebut tahap demi tahap. Empirical scientist itu mengkonstruksi hipotesa dan menguji hipotesa tersebut terhadap pengalaman melewati suatu eksperimen atau observasi. Nah, kemudian tugas dari logika penemuan saintifik, itu adalah judul buku dia ya. Jadi Popper itu mengidentifikasi ada sebuah framework, kalau bahasa kita sekarang framework atau kerangka kerja ya, kerangka kerja logis. Bahasa lainnya metodologi ya. Yang digunakan oleh saintis atau ilmuwan untuk melakukan scientific discovery. Framework itu dia sebut sebagai logic of scientific discovery. Logika penemuan
ilmu ya, logika penemuan saintifik. Tugas dari kerangka kerja ini adalah memberikan analisa logika, analisa logis, dari prosedur untuk menganalisis metode dari sains empiris. Ya. Jadi bahasa gampangnya ya kerangka kerja ini itu untuk menganalisis gimana sih sebetulnya prosedur penemuan sains empirikal. Framework ini untuk menganalisa metode empirical science. Jadi kalau yang sering kita sebut metode penelitian itu adalah satu tahap di bawah logic of scientific discovery. Adalah derivasi atau turunan logic of scientific discovery. Jadi ini di atasnya. Penelitian saintifik dihasilkan melewati metode penelitian. Metode penelitian diturunkan dari logic of scientific discovery. Logic of scientific discovery ini ada di layer filsafat science atau filsafat ilmu pengetahuan. Merupakan bagian dari filsafat science. Jadi dia sebetulnya sudah masuk bagian dari filsafat, filosofi. Kemudian pertama Popper membahas ya apa sih sebetulnya metode empirical science ini? Apa yang sebetulnya kita sebut empirical science? Nah, pada saat Karl Popper itu hidup ya, seperti yang diketahui Karl Popper itu lahir kira-kira di abad 20 awal ya. Jadi dia sejaman dengan Albert Einstein. Karl Popper itu lahir pada 28 Juli tahun 1902 dan meninggal pada 17 September tahun 1994 di UK ya. Lahirnya Wina. Waktu itu Wina itu Austria Hongaria ya. Nah, pada zaman itu kira tahun 30-an ya. Dia menulisnya ini kan tahun 39. Pada usia 37 tahun. Pandangan orang di dunia tentang sains itu widely accepted view-nya empirical science itu tidak lain adalah metode induktif. Ya. Jadi metode scientific discovery atau penemuan sains itu identik dengan logika induktif. Artinya teori-teori sains itu dipercaya
oleh para filsuf sains sebelum Karl Popper. Dan mau nggak mau, saintis waktu itu nggak punya pilihan ya, belum ada teori Karl Popper ini. Mereka menganggap bahwa sains itu identik dengan logika induktif. Ini ada sejarahnya ya, sejarah deduktif dan induktif ya, sejarah panjang yang diperlawankan ya. Ceritanya para filsuf itu percaya dengan deduksi, ya, silogisme, dan para filsuf itu dianggap kurang percaya dengan induksi. Ya. Karena kebenaran-kebenaran yang bisa dilihat itu sifatnya partikular atau khusus ya, itu sebagian orang menyebut bahwa para filsuf itu tidak tertarik dengan kebenaran-kebenaran indrawi yang empirikal, karena tidak membuat manusia bisa memahami hukum umum karena sifatnya partikular atau khusus ya. Sedangkan kebenaran-kebenaran yang sifatnya luas kayak matematika ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat di Pitagoras, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat, ini diturunkan tidak melewati observasi empirik tapi menggunakan silogisme, logika, dan deduksi murni. Nah, sesuai dengan yang pernah saya ajarkan itu ya, yang pernah kita discuss ya, adanya kekurang akraban ya, antara sains dan metafisika dan agama pada awal perkembangan sains di zaman Renaissance di Eropa. Saat itu arus utama intelektualitas adalah dipegang oleh agama, arus intelektualitas filsafatnya adalah filosofi dari satu Thomas Aquinas. Itu kalau dalam filsafat disebut Thomisme. Itu demikian kuat ya, sehingga Thomisme itu karya filsafat Thomas Aquinas yang dituliskan dalam buku sekitar 5.000 halaman ya. Tulisan Santo Thomas itu Summa Theologica itu benar-benar digunakan sebagai dasar kehidupan dan pandangan dunia. Menurut pemahaman penganut Thomisme waktu itu, bumi ini adalah pusat semesta karena manusia itu adalah imago Dei atau citra Tuhan ya. Makhluk Tuhan yang paling sempurna itu diturunkan di bumi, jadi bumi harus jadi pusat semesta dan lain-lain. Nah, seluruh kesimpulan-kesimpulan itu ketika dilawankan dengan data empirikal, tidak bisa menjelaskan data empirikal, dan ternyata
waktu itu yang bisa menjelaskan teori itu dengan baik adalah bahwa pusat semesta tanda kutip waktu itu ya adalah matahari ya. Maka terjadilah konflik antara pandangan keberagamaan dan pandangan sains ya. Dan karena pandangan keberagamaan ini memiliki kekuatan, terjadilah pembedaan dan persekusi terhadap para ilmuwan. Akhirnya para ilmuwan itu berontak, terjadilah masa pencerahan atau Renaissance, bahkan seperti pendulum, ya, mereka mencoba menciptakan dunia baru. Ya. Muncullah filsuf-filsuf sains yang menghasilkan teori positivisme dengan alat utama induksi. Mereka menolak total deduksi. Ya. Kebenaran saintifik itu menurut mereka harus induksi. Udah, lihat aja apa yang diamati. Kita hanya mereka mengatakan seseorang harusnya hanya percaya dengan indranya dan menurunkan semua kebenaran dari indranya. Karena semua kebenaran yang indrawi itu sifatnya partikular, khusus ya. Misalnya saya meminum kopi, rasanya gini ya, pahit-pahit manis. Saya minum kopi kedua pahit-pahit manis, saya minum kopi ketiga pahit-pahit manis. Maka logika induksi itu mengatakan kalau begitu disimpulkan kopi itu pahit-pahit manis. Gitu. Padahal bisa jadi kopi yang saya minum yang ke-1000 itu nggak pakai gula jadi pahit gitu. Nah itu memang adalah cacat inheren yang ada di logika induksi. Nah ini saya menceritakan ke Anda ini konteks sejarahnya ya. Konteks sejarahnya. Ya. Para filsuf saintis yang percaya penuh bahwa sumber pengetahuan itu hanyalah yang diindra dan mereka menolak semua yang non indrawi itu disebut positivis. Ya. Mereka nggak percaya prinsip non kontradiksi, prinsip kausalitas, dan prinsip-prinsip rasional. Semua kebenaran itu dikembalikan pada indrawi dan liberalisasi. Nah ini situasinya pada saat Karl Popper itu lahir, pada saat Karl Popper itu berkarya, pada saat Karl Popper itu bergaul dengan Albert Einstein dengan akrab, pada saat Karl Popper itu menjadi penyaksi munculnya fisika yang sudah sangat sulit ditafsirkan dengan positivisme ya. Karena temuan-temuan di abad 20 ini sangat nggak nalar secara apa indrawi gitu. Waktu itu bisa ada dilasi waktu, ya. Masa itu ternyata bisa tergantung gerak, jarak antara sesuatu itu ternyata bisa berubah kalau kita bergerak. Itu semua sangat tidak indrawi ya. Semua kebanyakan temuan-temuan fisika modern di abad 20 itu
sulit dipahami secara empirikal dan paradigma positivisme gagal menjelaskan perkembangan pengetahuan. Ya, fenomena Albert Einstein dengan temuan-temuannya yang demikian dasar dan ternyata terbukti secara empirik itu tidak bisa dijelaskan sama sekali oleh filosofi positivisme. Jadi sains ada di simpangan jalan yang membutuhkan filosofi baru yang lebih kokoh. Ya. Saya apa perlu mereview ya deduksi dan induksi atau saya yakin Anda sudah paham semuanya? Jangan malu-malu kalau memang saya perlu mereview ya saya review sedikit ya. Di review Pak Dim. Review ya. Iya Pak, setuju. Di review. Oh, request review. Jangan malu-malu karena ini kuliah apa inti ya. Bentar ya, saya mau cari. Bahan ini saya ambil dari bahan kuliahnya Universitas Leiden ya. Ya. Jadi biasanya argumentasi itu terdiri dari dua bagian. Premis, yaitu hal-hal yang kita duga, dan conclusion, apa yang kita simpulkan dari premis tersebut. Contohnya seperti ini. Misalnya premisnya, tidak ada raja abad pertengahan punya kekuasaan absolut atas rakyatnya. Pernyataan kedua, Louis VII dari Prancis adalah raja abad pertengahan. Dari dua premis tersebut, kesimpulannya Louis VII dari Prancis tidak memiliki kekuasaan absolut, kekuasaan atas rakyatnya. Jadi satu kata-kata kelebihan, tidak memiliki kekuasaan absolut atas rakyatnya. Ini contoh deduksi. Deduksi itu pasti benar karena kesimpulannya sebetulnya sudah terdapat dalam premis. Ya. Macam-macam ya. Struktur deduksi itu macam-macam. Nah, jadi ini struktur dari premis ke konklusi ini disebut argumen. Ya, argumentasi atau argumen. Nah, sebuah argumen itu valid kalau kesimpulan atau konklusi betul-betul mengikuti premis. Ya. Kalau argumen yang tidak valid, itu argumen di mana kebenaran premis memberikan alasan yang cukup baik untuk mempercayai kesimpulan, tapi tidak sepenuhnya menjamin kebenaran kesimpulan. Ya, ini contohnya tahun abad pertengahan raja itu tidak memiliki kekuasaan absolut atas rakyatnya. Louis VII dari Prancis adalah penunggang kuda yang hebat. Kesimpulannya Louis VII dari Prancis tidak memiliki kekuasaan absolut atas rakyatnya. Nah ini nggak nyambung ya. Bisa jadi Louis VII itu adalah raja, bisa jadi tidak.
Tapi Louis VII itu penunggang kuda yang hebat, namanya juga seperti nama bangsa, mungkin saja dia raja, jadi bisa jadi Louis VII itu memiliki kekuasaan absolut atas rakyatnya, tapi bisa jadi enggak. Ya. Nah, argumen deduktif itu argumen di mana kebenaran premis betul-betul menjamin kebenaran kesimpulan. Ya. Dan memang tidak mungkin premis itu benar dan kesimpulannya salah. Itu argumen deduktif. Contohnya, contoh yang pertama tadi. Kalau argumen induktif, itu argumen di mana kebenaran premis tidak benar-benar menjamin kesimpulan, tapi memberikan alasan yang cukup baik gitu. Contohnya yang tadi saya sebutkan, saya minum kopi ternyata pahit campur manis. Saya minum kopi kedua ternyata pahit campur manis. Saya minum kopi ketiga ternyata pahit campur manis. Saya minum kopi sampai 1000 kali ternyata pahit campur manis. Maka cukup beralasan buat saya untuk menyimpulkan bahwa kopi itu rasanya pahit campur manis. Tapi nggak ada jaminan, ya. Bisa aja kopi yang ke 10.000 itu nggak dikasih gula, jadi pahit murni gitu. Nah itu bedanya induksi dengan deduksi secara mudah. Ya. Jadi kalau filsuf positivis, saya memanaskan besi memuai, besi kedua memuai, besi ketiga memuai. Ulang di mana-mana 1000 kali, 10.000 kali besi dipanaskan memuai. Maka disimpulkan besi kalau dipanaskan memuai. Nah, teori saintifiknya nanti sama ya, besi kalau dipanaskan memuai. Tapi nanti tolong diperhatikan. Logika yang digunakan Karl Popper nanti beda dalam melihat persoalan seperti ini. Ya, untuk mendasari seluruh sains ini. Nah, kalau positivis memang yakin satu-satunya logika penelitian ilmiah itu induksi. Ya. Nah, itu kondisi pada saat Karl Popper membuat buku ini. Jadi saya mengajak Anda mundur di era seolah-olah kita hidup di zaman Karl Popper dulu. Ya, widely accepted view itu metode penemuan saintifik itu logika induktif. Jadi lakukan eksperimen, lakukan generalisasi untuk mendapatkan kesimpulan. Bahkan saya ingin buru-buru mengatakan ke Karl Popper, Pak Karl Popper, sampai 82 tahun setelah buku Anda terbit ini, sekitar 90% ilmuwan itu atau lebih ya, masih positivis. Masih ya. Jangan kaget, di buku-buku machine learning itu tugas utama machine learning generalisasi. Waduh, itu memang ilmu yang termasuk paling
lambat dicerap itu filsafat saking susahnya. Pak Karl Popper itu bukunya dibuat umur 37. Kalau kita lihat jarang itu filsuf usia-usia muda itu. Kalau Immanuel Kant itu bukunya malah dibuat dia umur 50 tahun lebih kalau nggak salah. Susah ya kalau dibaca bukunya itu, waduh betul-betul complicated. Jadi dia memang tidak menemukan sesuatu seperti Albert Einstein ya, tapi menurut saya nilainya dalam memberikan fundament dan membenarkan arah pengetahuan itu bisa jadi tidak kalah dengan temuan Albert Einstein. Ya, bahkan kalau dilihat bahwa dia menyeluruh, ya, bisa menjelaskan teori Albert Einstein, Isaac Newton, melindungi eksistensi sains yang telah ditemukan maupun memberikan pet buat sains ke depan itu luar biasa. Dan yang sedang kita lakukan sekarang ini meneruskan tradisinya Karl Popper ya untuk meneruskan tugas sebagai saintis. Oke. Ya. Kemudian Karl Popper menjelaskan adalah biasa untuk menyebut suatu inferensi atau pengambilan kesimpulan sebagai induktif. Kalau penyimpulan itu bergerak atau dilakukan dari pernyataan-pernyataan singular, pernyataan-pernyataan tunggal, pernyataan partikular, pernyataan khusus. Pernyataan yang berlaku khusus seperti saya minum kopi ini pahit manis ya ini khusus hanya saya yang minum kopi ini saat ini pahit manis. Ya, contoh dari pernyataan singular itu adalah hasil pengamatan eksperimen. Nah, ketika ini bisa digunakan untuk menimbulkan sebuah teori, teori itu adalah pernyataan yang bersifat universal, berlaku umum. Ya. Hipotesa, teori ya. Maka jenis penyimpulan ini disebut induksi. Nah, terus Karl Popper mengingatkan, it is far from obvious ya, that we are justified in inferring universal statement from a singular mass. Jauh dari nampak bahwa kita itu dibenarkan untuk menyimpulkan sesuatu yang bersifat umum dari suatu yang tunggal gitu. Anda kan ingat ya ini namanya policy of dramatization ya, atau dramatic instance atau overgeneralisasi. Karena saya pergi ke India, saya ketemu seorang India cantik sekali, maka saya menyimpulkan seluruh orang India cantik. Kebetulan pas ketemu yang cantik, ini bahasa bagus. Ada lagi yang bahasa kurang bagus. Karena saya pergi ke satu tempat di luar negeri, katakanlah negeri A begitu, di situ saya ketemu orang itu rasis, ketemu orang kedua rasis, ketemu orang ketiga rasis, pas ketemu 10 orang rasis semua. Maka itu menjadi pengalaman buruk ketika di Indonesia kita ngomong jangan pergi ke negeri A itu orangnya rasis. Padahal ternyata karena kita belum ketemu para pejuang hak asasi manusia di sana yang nggak rasis ya. Ketemunya pas yang rasis. Nah itu induksi. Karl Popper mengingatkan begitu.